sini hari ini kita belajar ekonomi, yang dimana kita akan melanjutkan materi kita di minggu lalu terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi kita, di sini Miss mau menyampaikan apa yang menjadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Capaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik di kelas 10 mampu memahami dan merefleksikan kembali peran kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik mampu mengidentifikasi pelaku ekonomi serta hubungan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu peserta didik juga mampu menganalisis terkait antara ketiga kegiatan ekonomi tersebut dalam memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang akan menjadi capaian pembelajaran kita. Lalu yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama ada siswa dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya kegiatan ekonomi, khususnya produksi, distribusi, dan konsumsi. Siswa dapat memberikan contoh nyata dari berbagai jenis produksi yang ada di masyarakat. Lalu siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi distribusi dalam suatu sistem ekonomi. Kemudian siswa dapat menganalisis bagaimana ketiga kegiatan ekonomi ini saling terkaitan. Lalu yang terakhir, kalian dapat melakukan diskusi kelompok dan mampu menyelesaikan studi kasus yang akan Miss berikan nanti. Nah, di sini materi kita. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertiannya. Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Untuk pengertian di sini paham? Paham? Paham atau tidak? Coba Kak Akila, apa yang menjadi pengertian kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan? Kegiatan ekonomi itu adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya misalnya kayak perdagangan dan lain-lain. Ya, termasuk ya. Kalau misalnya contoh di kehidupan nyatanya, kalian lapar kan? Kalau kalian lapar, kalian pasti butuh yang namanya makanan. Untuk kalian bisa makan, pasti kalian butuh yang namanya uang supaya bisa membeli yang namanya makanan tadi. Jadi supaya kita bisa mendapatkan uang, kita pasti melakukan yang namanya apa? Pekerjaan supaya bisa menghasilkan. Di sini ada catatan kecil. Dalam perekonomian terdapat tiga kegiatan utama yang saling berkaitan, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Apa itu distribusi, konsumsi, dan produksi? Sini kita bahas dulu jenis-jenis kegiatan ekonominya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada tiga. Bisa Gizar bacakan dulu. Primer, kegiatan ekonomi yang langsung memanfaatkan sumber daya alam, contoh pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sekunder, kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah menjadi produk, jadi contoh industri pengolahan makanan, tekstil, otomotif. Tersier, kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, contoh perdagangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Oke, di sini yang premier, kita bahas satu-satu dulu. Yang premier, kegiatan ekonomi yang langsung memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya itu pertanian, perikanan, dan pertambangan. Untuk yang sekunder itu ada kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, industri pengolahan makanan, tekstil, otomotif. Untuk yang industri pengolahan makanan di sini, kita bisa lihat di perusahaan-perusahaan seperti Indofood. Itu kan ada yang namanya Indomie. Sebelum jadi Indomie kan ada dia bahan pengolahannya, tapi dia yang bahan mentah menjadi produk jadi. Itulah contohnya. Paham? Lalu yang selanjutnya ada tersier, kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa-jasa. Menyediakan jasa. Siapa yang tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini udah sering dilihat yang menyediakan jasa. Apanya? Pangkas, ya, baru apa lagi? Guru? Apa guru termasuk? Ya, termasuk karena memberikan jasa pendidikan. Lalu selanjutnya apa lagi? Yang
Ada lagi? Pemadam bisa. Dokter bisa. Yang lebih sering dijumpai itu kayak Grab, Gojek, ya kan? Selanjutnya di sini kita bahas kegiatan ekonomi pokok. Itu yang menjadi inti dari pembahasan kita, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Coba dulu Erik bacakan kegiatan ekonomi pokok. Produksi, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dengan cara membuat barang atau jasa. Pelaku produksi disebut produsen. Konsumsi, kegiatan ekonomi di mana kita menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Distribusi, kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku distribusi disebut distributor. Oke, di sini sebelum kita lanjut, Miss ada video pembelajaran. Kalian harus memperhatikan, nanti Miss ada memberikan pertanyaan. Jadi harus diperhatikan, yang nggak bisa nanti menjawab pertanyaan ada hukumannya ya. Berbelajar. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita sudah sama-sama menonton videonya. Di sini Miss mau ngasih pertanyaan dan kalian boleh menjawab. Kalau ada yang menunjuk tangan, yang angkat tangan, Miss tunjuk satu-satu. Pertanyaannya, dari video tadi, apa yang menjadi jenis-jenis kegiatan konsumsi? Yang menjadi jenis-jenis kegiatan konsumsi. Makan, minum, baru Apa?
memakai baju. Memakai baju tapi beli baju. Beli baju. Beli baju. Oke, selanjutnya apa yang menjadi siapa saja yang menjadi pelaku kegiatan ekonomi? Produsen, Produsen, distributor, distributor, konsumen. Oke. Kita lanjut ke materi kita ya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi produksi. Di situ ada sumber daya alam. Sumber daya alam di sini itu yang termasuk tadi seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Ada juga pertambangan. Lalu selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini orang yang menjalankan proses produksi tadi. Tapi di sini kita membahas orangnya bukan mesinnya. Baru selanjutnya ada modal. Modal ini bukan berarti cuma uang aja, tapi ada juga peralatan, ada juga seperti perlengkapan. Lalu selanjutnya ada teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin canggih juga alat yang digunakannya. Kayak misalnya dulu ada di sini yang tahu ulos, kain ulos. Kain ulos itu dulu ditenun kan. Sekarang udah ada yang pakai mesin. Nah, itu dia yang menjadi faktor yang mempengaruhi di teknologi tadi. Yang selanjutnya ada distribusi. Distribusi tadi di video udah dijelaskan juga. Distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan semi langsung. Untuk distribusi langsung dia yang perusahaan itu sendiri yang langsung turun ke lapangannya. Lalu yang selanjutnya ada tidak langsung. Kalau tidak langsung, ada yang sudah tahu contoh-contoh yang pernah kita lihat sehari-hari? Apa? GrabFood, Ya, GrabFood, Shopee itu adalah perusahaan distribusi yang tidak langsung karena dia tidak berkaitan, tidak ada hubungan dengan si produsen dan si konsumen. Lalu selanjutnya distribusi semi langsung. Semi langsungnya melalui perantara atau yang dikendalikan oleh produsen itu sendiri. Dia tidak langsung yang turun ke lapangan tapi dibagi. Kayak di perusahaan kan itu ada yang di bagian gudang, di bagian percetakan, di bagian pembuatan seperti itu. Lalu selanjutnya ada konsumsi. Di konsumsi ada pendapatan. Kenapa dibilang faktor yang mempengaruhi itu pendapatan di konsumsi? Karena kalau misalnya satu orang yang tidak memiliki pendapatan tapi dia ingin membeli sesuatu, itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi. Lalu ada harga barang, selera, dan kebijakan pemerintah. Untuk selera, setiap orang kan berbeda-beda. Seperti tadi contohnya makanan. Erik lapar, tapi Erik pengennya nasi padang. Rupanya yang ada di situ bukan nasi padang. Itu termasuk ke faktor yang mempengaruhi tadi. Yang selanjutnya, ini adalah hubungan dari produksi, distribusi, dan konsumsinya. Yang ketiga ini saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Karena di produksi dia menghasilkan atau mengelola barangnya, lalu di distribusi dia yang menyampaikan ke konsumennya, lalu dikonsumsi adalah orang yang menjadi tujuan dari si produksi tadi. Produksi dan menciptakan barang, distribusi menghubungkan produsen dan konsumen, lalu yang konsumsi yaitu memberikan umpan balik seperti pengguna barang. Sampai di sini paham? Paham atau enggak? Paham atau tidak? Jadi galang, apa itu tadi produksi galang? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Dimaksud di produksi ini apa? Kegiatan apa dia? Membuat barang. Membuat barang, menciptakan barang. Terus Gijan, di distribusi tadi apa Gijan? Mengalirkan barang dari produsen. Nah, lalu dikonsumsi itu apa, Agus? Dikonsumsi itu apa? Dia ngapain dikonsumsi?
Mengantar barang. Menggunakan barang. Berarti masih kurang fokus. Dengar ya, sekali lagi ya. Di produksi dia menciptakan barang. Di distribusi dia mengantarkan barang. Di konsumsi dia yang menggunakan barangnya. Paham bagus? Ulangi dulu yang istilah. Di produksi menggunakan barang, menghasilkan barang. Di distribusi menggunakan barang, apa Pak? menggunakan barang, Di distribusi menghubungkan produsen. Ulangi dulu yang istilah. Distribusi menggunakan barang, distribusi distribusi, menghubungkan menggunakan produsen produsen dan konsumen. dan konsumen. Lalu konsumen Lalu konsumen adalah adalah pengguna barang. pengguna barang. Paham ya Bang? Amin. Oke, di sini Miss ada diskusi kelompok. Di sini kan ada 3 baris. Miss mau ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini dikerjakan di selembar kertas. Ditulis nama-nama anggotanya ya. Apanya? Iya di sini. Ini yang berdua gambar pindah ke sini aja, biar pesna. Lena sama ini. Ini masing-masing dulu satu aja. Satu aja. Habis semua kerja ya. Namanya diskusi. Tulis. Enggak kemana.
Oke, udah selesai ya waktunya. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Ayo kelompok 2 masuk. Pertama dua. Kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Kelompok 1 sama kelompok 3 diperhatikan ya kelompok 2. Nanti kelompok 2 selesai menjelaskan, kalau ada pertanyaan, kasih pertanyaan. Berarti ikut sedikit ya. Semua didengar dulu, didengar. Oke, biasakan ya. Dengar Miss, kalau presentasi itu satu orang yang jadi moderator, artinya satu orang yang bikin mukanya, perkenalannya, sama nanti penutupnya. Ini kenalnya masing-masing orang atau Satu orang yang jadi moderator tadi. Oke, siapa moderatornya? selamat pagi teman-teman. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tak kenal maka tak sayang. Saya Tina Fispari, ini Rifa, Ayu, Nurul, Nita, dan Najwa. Ya boleh bersama. Ya di sini kami akan menyampaikan dampak bagi produsen, dampak bagi distributor, dan dampak bagi konsumen. Itu pertama dampak bagi produsen. Pertama, barang menumpuk di gudang dikarenakan stok lama masih belum terjual nanti dari penyebab penyimpanan yang naik. Buat suaranya kaget juga. Dua, biaya penyimpanan naik karena di stok gudang masih cukup banyak yang belum terjual dan mengakibatkan penyimpanan naik. 3, produksi bisa terhenti karena stok lama tidak terjual. Suaranya kaget kelihatan. 2, dampak bagi distributor, yaitu dampaknya keterlambatan pengiriman menurunkan kepercayaan konsumen. Kedua, biaya modal bahan bakar atau perbaikan tenaga kerja meningkat. 3, risiko kerusakan barang. Tiga, dampak bagi konsumen, yaitu dampaknya mendapatkan barang yang tidak bagus. 2, kecewa karena barang yang dibeli Dari orang ini sudah membacakan hasil diskusi mereka. Kelompok 3 ada mau bertanya? Ada pertanyaan? Kalian dengar yang dijawab itu? Nah, apa yang menjadi pertanyaan kalian? Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan terkait di kasus distribusi? Ada. Kelompok 3 ada? Senaya? Udah. Sekian presentasi dari kami. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang moderator? Wah. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1. Oke, Bang ngomong apa? Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sebuah produksi
sebuah kasus korupsi. Nah, jadi kami Sebelumnya, mengenalkan nama saya Erik sebagai moderator dan Ijen sama Rapan sebagai penulis, Majid sebagai menjelas, Ijen jalan sama Ismail membantu Majid pemateri. Dan pembantu dari Oke. Sebelum itu, kita harus tahu dulu ya, masalah awal yang kami diskusikan itu apa? Jadi masalah awal itu intinya ada di sebuah toko. Namanya itu toko Pagi Ceria. Keren namanya, Pagi Ceria. Jadi toko tersebut tuh kekurangan pasokan. Jadi dia masalah itu pasokan tepungnya berkurang gara-gara terlambat. Yang satu lagi mesinnya rusak. Salah satu mesinnya rusak. Dan satu lagi ada 2 orang cuti sakit. Sakit betul atau enggak ada yang tahu. Jadinya ditanya tuh, apa tuh faktor yang mempengaruhi dari masalah-masalah ini? Apa faktor yang mempengaruhinya? Nah, pertama itu kekurangan tenaga kerja. Ya kan seperti yang dibilang tadi, kita tuh kekurangan tenaga kerja 2 orang. Yang satu namanya Udin, satu lagi namanya Asep, orang itu sakit. Yang kedua, kekurangan modal bahan gara-gara tepungnya datangnya terlambat. Makanya pasokannya itu, pasokan pembuatannya, produksi rotinya itu bergerak 30%. Yang ketiga, kekurangan modal teknologi atau modal peralatan, yang dimana salah satu dari peralatan tersebut yaitu mesin pengaduk telah rusak. Dan cara mengatasi masalah tersebut, hanya cara yang pertama dapat dilakukan itu menambah karyawan atau mencari karyawan untuk membantu bekerja lah kita bilang. Setelah itu mencari jasa perbaikan mesin tersebut. Karena mesinnya rusak, kita tuh harus cari siapa yang dapat memperbaikinya, bisa aja siapa lagi. Yang ketiga, mencari perusahaan atau pabrik yang menyediakan tepung yang lebih cepat pengirimannya. Dan yang terakhir, menugaskan salah satu karyawan untuk mencari tepung di toko, di supermarket, ataupun dimanapun agar bisa membantu produksinya. Nah, sekian dari kami kelompok 1. Kami menyampaikan informasi saja. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 ada. Oke, tak ada. Sampai sini aja. Selanjutnya kelompok 3. Ada buku. Dengar suaranya. Oke, dengar ya. Kelompok 3 mau membacakan hasilnya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang konsumsi makanan. Saya sendiri dari Magdalena, Bakis, Naya, Moja, Aji, dan Rizky. Di sini kita menjelaskan tentang konsumsi. Ini ada kasus, contoh kasusnya itu meningkatnya konsumsi makanan cepat saji di kalangan remaja. Sebuah survei di SMA menunjukkan 70% siswa lebih memilih membeli makanan cepat saji dibanding membawa bekal dari rumah. Temuannya, makan cepat saji dianggap lebih praktis dan kekinian. Banyak promo dari aplikasi pemesanan makanan, bekal dari rumah dianggap tidak menarik dan membosankan. Sini ada pertanyaan nih, apa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi remaja dalam kasus ini? Menurut saya, itu tuh kenapa remaja tuh lebih memilih makanan di rumah beli makanan di rumah atau makan cepat saji itu karena remaja menganggap bahwa makanan yang dibeli itu lebih menarik, simpel dan praktis, dan lebih mengikuti kan sekarang kan ada kata yang namanya FOMO. Jadi kalau misalnya ada makanan yang viral tuh mereka tuh ikutan, nggak mau ketinggalan. Dan kayak supaya tuh orang tuh kayak lihat orang tuh ngikuti zaman lah, ngikuti tren lah gitulah. Terus ini apa dampak bagi kesehatan
siswa. Jelas, dampaknya tuh buruk. Soal pembeli tuh kan nggak tahu kan proses pembuatan makanan tuh gimana. Bisa aja kan itu bahan-bahannya tuh nggak higienis atau gimana gitu. Ada tuh kasus kan sekarang banyak siswa remaja-remaja tuh punya banyak penyakit. Ada penyakit lambung, penyakit usus buntu gara-gara makan banyak Indomie. Lanjut, strategi apa nih yang bisa dilakukan sekolah atau orang tua untuk mendorong konsumsi makanan sehat? Sekarang kan ada nih ya Pak Prabowo, presiden kita sekarang, presiden ke-7 ke-8 ngadain strategi MBG, makan bergizi gitu, makan bergizi gratis. Jadi tuh orang tuh di pemerintah sana memastikan bahwa siswa-siswi sekolah-sekolahan gitu makanan itu terkontrol dan sehat. Terus kalau bisa dari sekolah ya, terusnya kalau apa sih di sekolah ini kan ada katanya nggak boleh jajan di luar, jadi biar di kantin aja. Nah itu bisa, kalau kan jalan luar kan lebih kayak apa namanya, ada tuh yang jual-jual apa bakso bakar, terus kan sosnya tuh kan kita apa kan sosnya apa kan? Sos murah lah kita bilang kayak gitu. Kalau dari orang tua, dari orang tua tuh menyediakan bekal yang higienis, apa namanya 4/5 sempurna. Terus bekalnya tuh dibuat lebih menarik supaya tuh anaknya tuh kayak lebih enak lah makannya, lebih Tertarik. Iya tertarik lah, lebih semangat. Udah? Sini dibacakan soalnya ya. Ini satu. Apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi? Ya. Nomor 2, uraikan kebutuhan manusia. Ini uraikan dari berdasarkan intensitasnya, sifatnya, subjeknya sama waktu pemenuhannya. Uraikan kebutuhan manusia. Yang ketiga, sebutkan siapa saja yang menjadi pelaku kegiatan ekonomi. Yang terakhir, gambarkan atau jelaskan secara singkat hubungan dari pelaku kegiatan ekonomi. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat pagi semua. Pagi.